menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ikut dalam persekutuan doa online ini. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh datang untuk bersekutu dalam doa.
Dan pada kesempatan ini juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2. Kemudian Injil Matius pasal 16 ayat 18, pasal 22 ayat 37 sampai 40 dan pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2. Peliharalah kasih persaudaraan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kita baca lagi Injil Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16. Ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dan Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita tidak jarang mendengar orang berkata, "Saya mau pergi ke gereja untuk beribadah." Dan ada juga yang mengatakan, "Saya anggota gereja A atau anggota gereja B, anggota gereja C." Ada yang mengatakan, "Saya berasal dari gereja Calvinis. Saya berasal dari gereja Lutheran. Saya gereja Baptis. Saya gereja Pentakosta," dan lain-lain. Saudara, ketika kita mendengar ini, kita punya pemahaman bahwa orang memahami gereja itu bermacam-macam. Ada orang yang memahami gereja sebagai gedung gereja. Saya pergi ke gereja untuk beribadah, artinya dia pergi ke gedung gereja tertentu untuk beribadah. Pemahamannya gereja adalah gedung. Ada orang mengatakan, "Saya anggota gereja A." Saudara, di sini pengertiannya apa? Bahwa gereja itu adalah satu organisasi. Ada yang mengatakan, "Saya ini gereja Calvini atau Lutheran, atau Baptis, atau Pentakosta." Dalam pengertiannya, gereja adalah satu denominasi tertentu. Oleh karena itu, pada hari ini kita coba merenung. Apakah gereja itu adalah gedung? Gereja itu adalah organisasi? Gereja itu adalah denominasi? Tidak, saudara. Kendati pun kita tahu bahwa dalam kehidupan gereja, organisasi itu penting. Denominasi itu kita nggak bisa lepaskan. Gedung gereja itu kita butuhkan. Tetapi gereja harus dipahami bukan sekedar organisasi gereja, atau aliran gereja, atau denominasi gereja, organisasi gereja. Gereja harus pandang sebagai apa? Gereja bukan sekedar gedung, organisasi ataupun aliran denominasi. Gereja melampaui semuanya itu. Kendati pun itu kita butuhkan, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya. Gereja adalah umat Allah, gereja adalah tubuh Kristus, gereja adalah persekutuan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mungkin pernah mendengar lagu sekolah minggu yang berkata, "Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya." Jadi gereja itu orangnya,
Bukan gedung, bukan menara, bukan organisasi, bukan denominasi. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah kita. Saudara, pada hari ini kita membahas tema ini. Gereja adalah kita. Apa itu gereja? Gereja itu saudara dan saya, persekutuan orang percaya. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja. Dan kata Portugis igreja ini berasal dari kata Yunani yang dipakai oleh Alkitab, eklesia. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Dari dua kata, ek dan kalio. Ek keluar, kalio dipanggil. Kata eklesia ini pertama kali muncul ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Ketika itu Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dia langsung mengatakan kepada Petrus, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petrus, di atas Petra ini aku akan mendirikan eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini kita dapat melihat Tuhan Yesus menggunakan permainan kata. Simon bernama Petrus, dan dia menggunakan kata Petra. Dia mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada sebagian orang Kristen mengatakan bahwa eklesia itu didirikan atas dasar Petrus. Jadi gereja itu didirikan atas dasar Petrus. Saudara, ini tentu saja tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada nama lain yang di atasnya kita dapat dirikan gereja kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ini nyatakan dalam 1 Korintus dengan begitu jelas sekali. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatmu. Ini tidak lepas dari pasal ke-16 ayat yang ke-16. Di sana Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, di atas Petra apa? Bukan diri Petrus, tetapi pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia yang diurapi Allah, yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan dunia. Di atas pengakuannya itulah bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, itulah akan didirikan gerejanya. Alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, memang gereja didirikan atas dasar Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Jadi apa itu gereja? Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Kita bersyukur. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang percaya kita dikumpulkan menjadi eklesia, menjadi orang percaya. Saudara, gereja itu adalah orang-orang percaya dikumpulkan menjadi tubuh Kristus. Kristus menjadi kepala. Gereja itu adalah umat Allah di mana kita sama-sama menyembah Allah. Gereja itu adalah persekutuan Roh Kudus di mana Roh Kudus yang memimpin kita, memperlengkapi kita untuk terus memuliakan Allah dan menjadi saksi bagi banyak orang dan melayani bersama-sama. Itulah gereja. Siapa gereja? Gerejalah kita, orang-orang percaya. Namun ketika kita mempelajari lebih lanjut, ketika kita membaca Alkitab, kita pahami ketika gereja dikatakan adalah kita yang mana? Kita adalah gereja. Baik dalam pengertian gereja lokal maupun gereja yang universal. Gereja lokal di mana kita berada bersama-sama, bersekutu, maupun gereja dari segala abad dan tempat. Itu adalah gereja. Ketika kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru khususnya, kita menemukan bahwa kata gereja itu ditujukan kepada gereja lokal. Misalnya gereja di Yerusalem, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1, pasal 11 ayat 22. Gereja di Asia Kecil, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 5. Gereja di Roma, Roma pasal 16 ayat 5. Gereja di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 2, pasal 2 ayat 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Gereja di Galatia, Galatia 1 ayat 2. Gereja di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1.
Ya, gereja di rumah Filemon, Filemon pasal 1 ayat 2. Ini menunjukkan apa? Gereja lokal. Gereja di Roma, gereja di Korintus, gereja di Galatia. Ini menunjuk gereja-gereja tertentu. Karena pada saat itu di kota tertentu ada satu gereja, di kota tertentu ada gereja, di kota tertentu gereja. Itulah gereja, saudara, gereja lokal. Sama seperti kita, di Gading Serpong ada gereja GKI Gading Serpong, itu gereja lokal. Ya. Di BSD ada gereja GKI Serpong, itu lokal, gereja. Oh, di Gading Serpong ini juga ada gereja baptis, itu gereja lokal. Ya. Tetapi kita harus paham, pemahaman Alkitab gereja bukan hanya dalam pengertian gereja lokal saja, tetapi juga gereja universal. Alkitab menyatakan kepada kita, gereja itu adalah gereja yang dilahirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah tubuh Kristus. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13, 1 Petrus ayat pasal 1 ayat 3, ayat 25, 22 sampai 25 menyatakan kepada kita bahwa gereja adalah persekutuan dari semua orang percaya dari segala abad dan tempat yang dilahir barukan oleh Roh Allah dan dibaptis menjadi satu tubuh Kristus. Jadi semua gereja, baik yang ada di Gading Serpong, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Irian, baik yang ada di Eropa, baik yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, dan di mana saja, baik masa kini, masa lalu, masa yang akan datang. Kita semua itu adalah gereja. Satu gereja, gereja Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada saat kita menyatakan iman kita mengatakan mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan kita seluruh pengakuan iman rasuli. Perhatikan, gereja di segala abad dan tempat. Dari segala abad, masa kini, masa lalu, masa yang akan datang. Dari segala tempat, di sini, di semua tempat. Kita bersama-sama menyatakan iman kita. Karena kita tahu kita semua adalah gereja. Jadi gereja bisa dalam pengertian kita di gereja lokal, tapi bisa dalam pengertian kita bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Itu adalah gereja. Jadi saudara, Jemaat GKI Gading Serpong ini adalah gereja. Jemaat bersama dengan satu klasis di Banten itu adalah gereja. Kita satu sinode wilayah itu adalah gereja. Satu sinode itu adalah gereja. Kita bersama dengan gereja-gereja lain sekitar kita itu adalah gereja. Kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat itu adalah gereja. Kita. Oleh karena itu ketika kita pahami kita adalah gereja, kita harus paham bahwa sebagai tubuh Kristus malah kita bersama-sama saling menolong, saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lain. Jangan kita sebagai gereja akhirnya terkotak-kotak oleh kepentingan diri kita sendiri. Tetapi biarlah kita dapat bersama-sama dapat membangun kasih persaudaraan. Sebagaimana dinasihatkan dalam surat Ibrani pasal 13 ayat pertama. Pelihara kasih persaudaraan. Kita memelihara kasih persaudaraan kita di antara gereja-gereja. Jadi kita mohon Tuhan tolong agar ada kasih persaudaraan di dalam gereja dan antar gereja. Dan kita mau juga kasih Kristus dapat meluap kepada orang-orang yang di luar gereja. Agar mereka juga dapat mengalami kasih Kristus. Dan Tuhan juga menghendaki agar kita saling bertolong-tolongan. Firman Tuhan katakan jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita tidak hidup dari kita untuk kita. Tetapi kita memahami kita itu bukan dalam pengertian sempit. Tetapi dalam pengertian lebar, luas. Kita bisa menjadi berkat, menolong, saling menolong satu dengan yang lain. Dan ketika kita berbicara, apa sih tujuan gereja? Apa tujuan keberadaan kita? Apa tujuan eksistensi kita? Apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai gereja? Untuk membicarakan hal ini, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Khususnya tentang perintah yang agung dan juga amanat yang agung. Perintah yang agung di mana Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukumnya termaktub seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang disebut sebagai perintah agung. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan juga Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Di mana di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus menyatakan dengan begitu tegas sekali, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita mau belajar. Untuk apa kita sebagai gereja ada? Apa tujuan kita? Kita kembali kepada perintah agung dan amanat agung. Ketika kita memperhatikan perintah agung dan amanat agung ini, dan kita melakukannya, di sana kita dapat menjalankan peran kita, tanggung jawab kita, tujuan kita sebagai gereja. Saudara, dari dua bagian firman Tuhan ini setidaknya kita dapat melihat 3 tujuan dan peran kita sebagai gereja. Yang pertama adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Bagaimana kita melakukannya? Ya melalui ibadah kita. Tuhan melalui Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah. Kita kembali segala kemuliaan baginya dengan ibadah kita. Ibadah bukan hanya dalam pengertian ibadah di gereja, tapi dalam pengertian ibadah yang luas. Ketika bicara tentang ibadah, pertama kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Kedua juga dengan hati yang peduli kepada orang lain. Dan juga hati yang mau untuk bersekutu, beribadah bersama-sama. Seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita yang seperti dibiasakan beberapa orang. Tapi mari kita semakin giat melakukannya. Karena hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Jadi dengan mengasihi Allah kita beribadah kepadanya. Dengan ibadah yang murni, ibadah yang sungguh, ibadah yang sejati. Dan kedua saudara, mengasihi sama. Firman Tuhan katakan agar kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Untuk ini saudara, kita ingat. Sebagai wujud kasih kita sebagai kepada sama apa? Kita mau melayani. Melayani mulai dengan saudara-saudara kita. Ya di jemaat lokal. Saudara-saudara kita antar gereja. Bahkan melayani orang-orang yang di luar gereja. Kita mau melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Karunia yang Tuhan berikan. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Sesuai dengan passion kita. Kita mau melayani dengan sungguh hati. Dan ingat saudara, yang melayani itu bukan hanya pendeta. Bukan hanya penginjil. Bukan hanya pengajar. Bukan hanya penatua. Tetapi kita semua. Kita adalah gereja yang Tuhan panggil untuk melayani. Biarlah Tuhan berkati kita. Ingat Efesus 4 mengatakan bahwa Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pengajar-pengajar, ya, penginjil-penginjil untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat bagi tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi para hamba Tuhan itu diberikan ke gereja bukan untuk melayani semuanya, tetapi justru untuk memperlengkapi seluruh tubuh Kristus. Anggota jemaat semua, saudara dan saya, untuk kita bisa melayani. Biarlah Tuhan tolong kita dapat bangkit melayani bersama-sama. Karena kita adalah gereja yang dipanggil untuk melayani. Saudara dan saya adalah gereja. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Dan kita sebagai anggota tubuh Kristus, marilah kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketiga saudara, firman Tuhan katakan, pergi jadikan segala bangsa muridku. Di sini bicara apa? Penginjilan saudara. Ya, untuk menjadikan murid harus diawali dengan membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia. Tanpa membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita nggak bisa menjadikan murid. Ini langkah awal saudara. Biarlah Tuhan tolong agar hati yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita. Karena kita tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang bersandar kepadanya kita dapat diselamatkan. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa saudara? Karena kita semua adalah orang berdosa yang harusnya binasa.
Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia sudah mengutus Yesus Kristus untuk berkorban bagi kita, mati untuk menebus dosa kita. Dia sudah bangkit untuk memberikan hidup berkemenangan bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukur kita, saudara saya telah mengenal Yesus dan percaya. Tapi masih banyak saudara kita yang membutuhkan Yesus, membutuhkan Injil. Biarlah kita dapat memberitakannya kepada mereka. Dan yang keempat, saudara, baptislah mereka. Baptislah mereka sehingga kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Ada persekutuan di sana sebagai satu tubuh. Di sini kita diingatkan bagaimana kita sebagai satu tubuh Kristus harus terus menjalin persekutuan yang baik, yang indah, yang memuliakan Tuhan, yang bisa saling mengasihi, saling membantu. Dan yang kelima, ajaran mereka untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Di sini terjadi pemuritan, saudara. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita tidak sekedar menjadi orang percaya, tapi kita juga mau menjadi murid-murid Kristus. Yang mau belajar firman Tuhan dengan baik, baik secara pribadi dalam kelompok kecil, maupun dalam jemaat Tuhan. Kita mau bersama-sama bertumbuh terus dalam Kristus, menjadi murid Kristus yang memuliakan Dia. Bahkan kita mau menjadi murid Kristus yang mau memuridkan orang lain, membawa orang menjadi murid Kristus dan bertumbuh terus dalam Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Sebagai murid Kristus, ingat perintah agung dan aman agung. Dan di dalamnya disarikan 5 hal yang kita harus lakukan. Ibadah kepadanya, melayani Dia, melayani sesama. Di mana kita diajarkan untuk dapat memberitakan Injil Kristus. Kita mau membawa mereka masuk dalam persekutuan. Dan kita juga mau menjadi murid Kristus yang memuridkan. Saudara yang kekasih, bagaimana contoh gereja yang baik? Kisah Para Rasul pasal yang kedua 41-47 menyatakan kepada kita gereja mulia-mula yang mencerminkan gereja yang Tuhan mau. Mereka beribadah di rumah ibadah dan juga di rumah masing-masing. Ada ibadah yang begitu tulus, begitu sungguh, begitu antusias. Yang sungguh memuliakan Allah dan mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan mereka mendapat inspirasi untuk dapat berkarya bagi Allah. Dan juga mereka bersekutu di wilayah di rumah mereka masing-masing. Mereka berdoa bersama. Mereka saling memecah roti. Oh, satu hal yang luar biasa, saudara. Ada ibadah, ada persekutuan yang mereka jalin. Selain itu juga mereka mau saling melayani satu dan lain. Dan juga mereka mau untuk belajar firman Tuhan. Mereka terus bertumbuh. Dan mereka juga dapat menjadi saksi yang indah. Terus bersaksi bagi Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Mereka dikasih Allah. Dan juga disukai sesama. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka, menambah jumlah mereka dengan orang-orang percaya yang baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bila Tuhan tolong kita sebagai gereja Tuhan, kita mau berkarya di tengah-tengah dunia ini. Siapa gereja? Kita adalah gereja. Saudara dan saya, kita semua adalah gereja. Tetapi ingat, kita adalah gereja. Tetapi kita ini bukan hanya kita yang kecil. Tetapi kita itu yang semakin melingkar, semakin besar. Gereja adalah gereja lokal. Tetapi gereja juga adalah gereja yang kudus am, gereja yang universal. Biarlah bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita menjalankan misi Kristus. Bersama-sama kita melayani dan bersaksi. Biarlah Tuhan memberkati kita semua sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita tujuan, yaitu untuk mengasihi Allah, mengasihi sama-sama, pergi menjadikan murid, membaptis dan mengajarkan orang-orang untuk melakukan firman-Nya. Biarlah Tuhan tolong kita dalam hidup kita. Kita senantiasa ingat, saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman dengan penuh kasih. Saya mau belajar firman Tuhan. Saya mau melayani, saya mau bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah gereja. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita tahu gereja itu bukan gedung. Gereja bukan sekedar organisasi gereja. Gereja bukan hanya sekedar denominasi. Kendatipun itu perlu. Tapi gereja adalah kita. Orang-orang percaya. Tubuh Kristus yang adalah umat Allah, persekutuan orang kudus. Dan Tuhan pakai kita untuk berkarya baginya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Amin.
persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat penurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama. Pertama-tama saya memberikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk berdoa. Mungkin ada orang-orang yang mau Bapak Ibu doakan, atau mungkin sesuatu yang Bapak Ibu mau bawa kepada Tuhan. Biarlah saudara-saudara dapat berdoa secara pribadi, berdoa syafaat untuk keluarga, atau mungkin untuk orang lain yang saudara terbeban mendoakannya, atau mungkin untuk pelayan Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Nanti saya akan melanjutkannya dengan doa syafaat untuk kita semua. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berdoa syafaat bersama. Kami berdoa biarlah Engkau tolong kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini mengajar kami bahwa kita adalah gereja. Kami sebagai tubuh Kristus yang seharusnya terus memuliakan Tuhan. Kami sebagai tubuh Kristus yang Tuhan berikan perintah agung dan aman agung yang kami harus lakukan. Biarlah kami dapat aplikasikan itu dalam ibadah, persekutuan, pemuritan, pelayan, dan kesaksian kami. Kami dapat terus memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Bukan hanya dari kami untuk kami, tetapi juga dapat mempedulikan untuk lingkaran yang lebih luas. Bahkan keberadaan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kami. Kami datang, kami berdoa Tuhan untuk dunia ini dan juga negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Biarlah kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan agar pandemi ini dapat segera berlalu, berganti dengan kenormalan yang baru. Tuhan menolong kami agar masa-masa pandemi ini pun kami tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, khususnya yang terpapar COVID, baik yang isoman maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan penghiburan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, saudara yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang ada dalam keadaan sakit, berbagai macam penyakit bisa melanda. Tetapi kami bersyukur dalam menghadapi semuanya kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang beserta kami. Biar Tuhan yang menolong, menguatkan saudara-saudara kami yang sakit. Dan proses pemulihan, Tuhan menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Kami datang juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan di dalam keluarga. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau tolong. Mungkin itu pergumulan dalam relasi. Mungkin di dalam kesusahan materi. Mungkin di dalam mendidik anak.
Kami mohon kepada Tuhan bila Engkau tolong dalam segala macam kesusahan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak lepas tangan, tapi Engkau mau turut campur tangan untuk menolong, membantu, memberi hikmat untuk mengatasinya. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang studi, baik yang sedang kuliah maupun yang bersekolah. Tuhan tetap menolong agar Tuhan tetap memberi bimbingan. Baik yang sudah sekolah onsite maupun online atau hibrid, tetap ada penyertaan berkat Tuhan sehingga studi dapat dilalui dengan baik dengan hasil yang baik. Kau juga memberkati masa depannya indah di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merindukan anak, biarlah Tuhan yang menolong. Agar apa yang dirindukan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan. Tuhan yang memberkati agar mereka dapat memperoleh yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan yang menolong memberkati untuk membina keluarga yang memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam persekutuan doa ini. Engkau mengetahui segala permasalahan kami, pergumulan kami, kebutuhan kami. Bila Engkau berkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati Tuhan. Agar semuanya dapat beroleh anugerah keselamatan dalam Kristus. Kami berdoa dalam segala tantangan hidup. Tetap ada Tuhan yang menyertai dan memberkati. Tuhan juga yang melindungi kemana saja mereka pergi. Kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyerahkan doa kami ini. Dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkaulah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dan Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk menutup doa ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.